Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi sama Bu Reni. Kita belajar matematika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, sebelumnya supaya nanti kita belajar bisa lancar dan semuanya bisa baik, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, mungkin di kelas bawah anak-anak sudah mengenal bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Di sini Bu Reni akan mengulang sedikit ya. Nah, yang akan kita pelajari nanti bukan hanya pangkat 2 tetapi juga pangkat 3. Tapi sebelumnya Bu Guru akan mengulang kembali tentang materi bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, yuk kita lihat ke sini. Bilangan pangkat 2 itu seperti yang sudah Bu Reni tuliskan di sini. Syaratnya anak-anak nanti harus hafal dulu ya, harus hafal. Nah, misalnya di sini, sebelum kita ke sini, misal Bu Reni punya seperti ini. A pangkat 2 itu artinya A kali A. Salah lagi ya. B pangkat 2 itu artinya B kali B. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang sudah Bu Reni tuliskan di sini banyak. Dari bilangan 1 sampai bilangan 10. 1 pangkat 2 itu artinya 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4 dan seterusnya sampai dengan 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10 yang hasilnya adalah 100. Bilangan hasil perkaliannya ini dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100 dan seterusnya itu namanya bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ya, hasil perkaliannya ini disebut dengan bilangan kuadrat. Buku hapus yang ini ya. Nah, anak-anak, sebisa mungkin anak-anak harus menghafalkan ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk nanti bilangan akar pangkat 2, untuk menentukan bilangan akar pangkat 2 itu sangat penting. Contohnya gini ya cara menghafalnya ya. 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, dan 10, 100. Itu wajib hafal, harus hafal ya. Di rumah ditarget 2 hari hafal. Nggak harus 2 hari, sebenarnya 1 jam juga bisa hafal kok ini. Ini kamu tulis, kamu hitung, kamu tulis seperti ini kemudian dihafalkan. Itu ya. Oke. Ini nanti akan kita Bu Reni tulis di sini satuannya. Nanti ini berguna untuk membantu mencari akar pangkat 2 yang lebih dari 100 ya. Nanti kita masuk ke akar pangkat 2-nya nanti. Ini jangan diperhatikan dulu, ini nanti ya. Kamu yang harus kamu hafalkan ini dulu. Nah, dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 sama hasilnya ini kamu harus hafal dulu. Kalau itu sudah hafal, insya Allah kedepannya lebih mudah. Oke? Nah, sekarang ini Bu Reni punya contoh soal cara mengerjakan bilangan pangkat 2. Misalnya di sini Bu Guru punya contoh 12 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2 adalah 12 pangkat 2. Ini kita hitung 12 dikali 12 hasilnya berapa? 4, 2, 2, 1. Oh, 144. Kita tulis di sini ya. 144 dikurangi 9 pangkat 2 tadi sudah hafal berapa? 81. Nah, tinggal kita kurangkan saja. 144 dikurangi 81 sama dengan berapa? 63. Ini kalau ada soal perkalian, operasi hitung perkalian seperti ini, maka perpangkatannya anak-anak selesaikan dulu, baru dikurangkan ya. Karena ini akan beda ketika nanti anak-anak mengerjakannya, dikurangkan dulu baru dipangkatkan. Coba nih 12 dikurangi 9 berapa? Misalnya ini 12 dikurangi 9. Kalau misalnya kita kurangkan dulu, ini 12 dikurangi 9 baru dipangkatkan 2.
sama dengan 12 dikurangi 9 itu kan 3 ya, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Maka tidak sama dengan, hasilnya berbeda. Yang ini salah, maka kita pakainya yang ini. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang penjumlahan bagaimana? Sama saja. Misalnya Reni punya penjumlahannya misalnya 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan 5-nya kita hitung dulu. 5 pangkat 2 25 ditambah 49. Coba dihitung ini berapa? 14 74. Sama enggak dengan ketika ini kita kerjakan 5 ditambah 7 pangkatkan 2. Ini 12 pangkat 2 144. Tidak sama dengan, maka kalau ada soal seperti ini harus dipangkatkan dulu baru dijumlahkan. Nggak boleh dijumlahkan dulu baru dipangkatkan, hasilnya berbeda. Oke? Sudah cukup jelas anak-anak? Ini untuk pengurangan dan penjumlahan. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk perkalian? Nah, beda ya. Nanti kalau perkalian, kalau penjumlahan sama perkalian dipangkatkan dulu baru dijumlahkan atau dikurangkan. Sekarang kalau kita ke perkalian sama pembagian. Di sini Bu Guru punya tadi contoh pengurangan sama penjumlahan. Sekarang contoh untuk perkalian. Misalnya punya 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2, berarti 8 kali 8 64 dikali 4. Yo, 64 dikali 4 berapa? Coba dihitung. Siapa yang bisa? 256. Nah, ini akan sama enggak sama ketika kita menghitungnya 8 kali 2 dipangkatkan 2. 8 kali 2 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 256. Oh, ternyata sama. Berarti kalau perkalian bentuknya seperti ini boleh dikalikan dulu baru dipangkatkan, atau dipangkatkan dulu baru dikalikan juga boleh karena hasilnya sama kalau untuk perkalian. Bagaimana untuk pembagian? Oke, untuk pembagian kita coba ya. Misalnya Bu Reni punya 12 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2. Kita hitung dulu. Kalau yang ini 12 pangkat 2 144 ya. Dibagi 6 pangkat 2 36. 144 dibagi 36 itu ada 4. Nah, coba kalau ini 12 dibagi 6 pangkat 2. 12 dibagi 6 2 pangkat 2 4. Oh, berarti sama. Boleh, berarti ya. Boleh dibagi dulu baru dipangkatkan, atau dipangkatkan dulu baru dibagi juga boleh karena hasilnya sama. Oke, ingat-ingat ya, hasilnya sama. Maka dari sini bisa kita simpulkan. Bentar ya. Kira-kira sudah jelas? Nah, nanti bisa kamu screenshot ya sini biar anak-anak bisa untuk contoh buat belajar. Maka dari situ tadi kesimpulannya adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 hasilnya tidak sama dengan A plus B pangkat 2. A pangkat 2 min B pangkat 2 hasilnya juga tidak sama dengan A min B pangkat 2. A pangkat 2 dikali B pangkat 2 hasilnya sama dengan A kali B pangkat 2. A pangkat 2 dibagi B pangkat 2 hasilnya sama dengan A dibagi B pangkat 2. Ini kesimpulannya ya dari apa yang kita kerjakan tadi. Nah, yang tadi sudah di screenshot, ini juga cekrek biar bisa buat belajar. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke akar pangkat 2.